Good see you again with me, Mr. Kuswanto, at e-learning SMA Wahidin Kota Cirebon, Sekolah Berwawasan Teknologi Bernuansa Religi. Oke, untuk kelas 9 ya, kelas 9, Mr. selalu mengingatkan kepada kalian untuk login ya, kemudian absensi jangan lupa di checklist untuk kehadirannya, dan tidak lupa Mister juga mengingatkan bahwa ketika kalian hendak belajar daring, karena sekarang adalah watching video and do the task ya. Jadi siapkan kalian dengan posisi mode duduk yang rapi, duduk yang nyaman, dan tentunya dengan baterai HP yang full, sehingga segala aktivitas daringnya, segala aktivitas kegiatan belajar kalian di e-learning tidak terganggu. Oke, pandemi belum berakhir, oleh karena itu Mister selalu mengingatkan bahwa tetap untuk menjaga protokol kesehatan. Mumpung lagi di Jakarta, mau reuni apa ketemu sama temanku yang katanya kerja di sini? Maaf Bu, Ya? harap mengikuti protokol dulu. Oh iya iya. Bu, Apalagi? maskernya tolong dirapikan. Udah bener. Ya, makasih ya. Bu, jangan cuci tangan di tempat yang diberikan tanda X. Lah kenapa Tom? Ibu sudah benar cuci tangan, tapi ibu juga harus ingat, jaga jarak aman minimal 1 meter. Ya Bu, 3M itu sepaket, lakukan semuanya. Menurut riset, Oh iya iya iya. Ini ibu kan dokter yang sering ngomong tentang COVID-19 toh? Bapaknya itu juga. Ini kan bapaknya yang Iya Bu, beliau ini ketua tim pakar Satgas COVID-19 sekaligus juru bicara pemerintah. Ini kesempatan langka buat saya ini. Pak Satpam, tolong fotoin saya bertiga ini ya. Dan ingat, tetap pakai masker ya. Iya. satu lagi, tetap jaga jarak. Sudah dibilang gitu kayak tadi lupa. Oke, itu tadi layanan masyarakat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya. Mudah-mudahan kalian bisa melaksanakannya, menjalankannya gitu ya, sehingga pandemik ini akan segera berakhir. Baik, sebelum kita mulai ya untuk pembelajaran dari kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga apa yang kita pelajari ya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Ya, itu doa tadi sebelum belajar. Mudah-mudahan ya kita apa yang kita lakukan hari ini gitu ya akan selalu mendapatkan berkah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, Mister mau menyampaikan dulu terkait tujuan dari pembelajaran kita kali ini ya. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat mengidentifikasi struktur teks dan unsur kebahasaan pada teks, maksud dan tujuan melakukan suatu tindakan atau kegiatan ya sesuai dengan konteks penggunaannya. Itu tujuan dari pembelajaran kita kali ini ya. Oke, lanjut ya, pembelajaran kita kali ini ya terkait dengan ini. Pernahkah kalian melihat seperti ini? Ya, pernah ya? Oke.
atau yang seperti ini. Ya, ya, itu apa namanya? Ada yang tahu? Ya, tadi adalah resep masakan. Kemudian ada lagi apa tadi tuh? Coba. Petunjuk penggunaan, gitu ya, atau instruksi dalam melakukan sesuatu. Nah, dalam bahasa Inggris, dalam pembelajaran kita kali ini, ya, kita akan belajar tentang hal yang seperti itu. Ya, apa itu? Dalam bahasa Inggris namanya procedure text, gitu ya. Nah, jadi how to make bla bla bla, instruksi bla bla sebagainya. Itu untuk namanya procedure text. Ya, what is the procedure text? Ya. Procedure text adalah teks yang memberikan ya instruksi ya mengenai cara untuk melakukan atau membuat sesuatu. Gitu. Dari kalimat ini kalian pahami ya, bisa paham ya bahwa procedure text itu adalah yang memberikan instruksi mengenai cara untuk melakukan atau membuat sesuatu. Cara untuk melakukan dan membuat sesuatu. Ya. Sesuatunya apa? Apa aja, gitu ya ininya. Yang penting di sana ada caranya, ada stepnya, gitu kan. Ada yang dituju, gitu. Oke, jadi tujuan dari deskripsi teks ini sendiri adalah to explain or tell the reader on how to make, operate, or do something through a sequence of action or steps, untuk menjelaskan bagaimana suatu itu dibuat, digunakan, atau dilakukan melalui langkah-langkah yang berurutan. Jadi step ini, langkah ini itu dilakukannya secara berurutan. Mister, bagaimana kalau tidak berurutan? Maka ketika kalian melakukannya secara tidak berurutan, yang terjadi adalah resultnya itu akan berbeda. Sampai sini paham ya terkait dengan prosedur teks. Jadi sekali lagi Mister sampaikan bahwa untuk prosedur teks itu sendiri ya tujuannya adalah menjelaskan bagaimana sesuatu dibuat, dilakukan atau digunakan melalui langkah-langkah yang berurutan. To show how something is made, used, done through sequence of steps. Ya, kira-kira aspek apa aja nih ya yang terdapat dalam teks prosedur ini. Nah, nanti kita akan bahas ya. Berikutnya kita akan bahas terkait dengan structure of procedure text. Jadi structure itu adalah bagian ya, dari prosedur teks itu gimana? Apa aja bagian-bagiannya nih, gitu ya. Oke, prosedur teks yang memiliki bagian-bagian yang akan memudahkan pembaca ya atau orang yang akan melakukan sesuatu atau instruksi tersebut ya. Jadi bisa lebih mudah untuk dipahami, gitu ya. Ya. Jadi strukturnya apa aja? Yang pertama itu ada goal. Goal ya, goal itu bukan goal masukkan bola ke gawang ya, itu bukan ya. Goal di sini adalah berisikan maksud dan tujuan dari prosedur teks yang dibawakan. Nah, oke, contoh lihat ini. Resep masakan yang ini ya. Nah, yang mana? Oke, yang mana coba yang namanya goalnya? Tadi, nah, yang how itu, gitu ya. Yang how to make, nah itu adalah goal. Oke, kemudian yang kedua, bagian kedua dari structure of procedure text itu adalah ada material. Material ini terbagi dari dua, gitu ya. Berisikan informasi mengenai bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan. Nah, jadi bahan-bahan ini, ya materi ini yang digunakan, yang dibutuhkan saat kita melakukan prosedur teks itu, gitu ya. Nah, ada dua nih ininya bahannya, bahan yang dipakai ya sama peralatannya ya, material yang biasa terbagi menjadi dua bagian nih, yaitu ingredients. Nah, ya dalam bahasa Inggrisnya ingredients ya.
bahan-bahan yang dibutuhkan. Dan yang kedua adalah utensils atau tools, ya, alat dan perlengkapan yang digunakan. Gitu. Ketika kalian mau masak, maka bahan-bahan yang digunakan itu pasti ada. Kemudian toolsnya pun ada. Dan kalian semuanya itu harus disiapkan. Kemudian bagian yang ketiga dari struktur prosedur teks itu adalah steps. Steps apa itu, Mister? Step itu berisikan daftar urutan instruksi untuk membuat atau mengoperasikan sesuatu. Nah, kalau di kita secara gamblangnya langkah-langkahnya dari 1, 2, 3, 4 kita harus melakukan apa dan terakhirnya seperti apa, itu namanya steps, ya, langkah-langkah. Nah, kemudian structure of the procedural text yang keempat terakhir adalah result. Nah, jadi hasil dari langkah-langkah yang telah dilakukan, ya. Contohnya apa? Nah, jadi kalau kalian sudah melakukan langkah-langkahnya, gitu kan, untuk menyalakan mesin, gitu kan, maka yang terjadi adalah mesinnya menyala, beroperasi dengan baik. Ketika makanan atau minuman, ya, kemudian dihidangkan, kemudian dengan cantik, dengan mewah, ya, di sana apa? Nah, kita akan melihat, menggiurkan tidak, gitu ya, atau bikin kita ingin meminum atau memakan dari hasil resep masakan yang kita buat itu. Nah, kemudian di language feature-nya of procedural text itu adalah yang pertama, ya, ketika kalian melihat, ya, yang namanya resep atau instruksi dari suatu manual books, maka yang menggunakan susunan kata yang digunakan itu adalah menggunakan simple present tense atau banyak menggunakan verb 1, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua menggunakan imperative sentence, ya. Artinya apa, Mister? Imperative sentence itu kalimat perintah, namanya juga instruksi, gitu ya. Pasti banyak juga menggunakan kalimat perintah, gitu ya. Contoh yang tadi, ya, how to make a cup of coffee. Perhatikan di stepsnya, di prosedurnya itu prefer to bla bla bla, ya, prefer to spoon, kemudian put on, pour some, add to, stir it. Nah, itu semuanya adalah imperative sentence, gitu ya. Dan kemudian prepare, kemudian put, pour, nah, itu dalam bentuk verb 1 semua, gitu ya. Itu namanya simple present tense. Nah, kemudian yang keempat apa? Menggunakan kata penghubung, connective. Firstly, kemudian secondly, then, after, gitu ya. Nah, kemudian yang kelima, menggunakan adverb, kata keterangan. Nah, apa itu? Adverb itu ada dua, ada adverb of time, kata keterangan waktu, kemudian adverb of manner atau kata keterangan mengenai cara bagaimana sesuatu itu dilakukan. Dari yang tadi kita pelajari, ya, bisa simpulkan bahwa yang namanya procedural text itu adalah instruksi untuk membuat sesuatu. Kemudian untuk strukturnya itu terbagi menjadi ada 4, ya. Ada goal, ada material, ada steps, sama ada yang namanya resultnya, ya. Kemudian dari language picture-nya sendiri, ya, itu ada yang namanya kita gunakan untuk tiap kalimatnya menggunakan simple present tense, gitu ya. Dan kemudian simple present tense itu banyak menggunakan imperative sentence, menggunakan kata perintah, ya. Kata perintah ini, gitu ya, banyakkan menggunakan action verb, kata kerja. Nah, untuk menghubungkan tiap kata kerja ke kata kerja lainnya, perlu yang namanya kata penghubung atau connective, gitu ya. Ada firstly, secondly, after that, gitu ya, then, dan bla bla bla, gitu ya, ininya. Nah, kemudian ada juga untuk menerangkan, ya, bagaimana memasak itu atau suatu itu dilakukan dalam tempo waktu, gitu ya.
namanya involve of time atau melakukan suatu itu ya dengan bagaimana gitu ya, itu namanya involve of manner.